Oke, Mas Andri, bagaimana Anda menilai sistem online yang seharusnya tidak ada pungutan di sana, semuanya cashless, tidak pakai uang, dikarenakan sistem online, apakah ini tidak berjalan selama ini? Ya, begini, dari sistem teknologi yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut itu tidak memadai, tidak sesuai dengan harapan pelaut Indonesia. Banyak yang gagal dalam pendaftaran, walaupun orang tersebut mengerti menggunakan sistem online, tapi banyak yang gagal. Dan saya sudah koordinasi dengan salah satu pejabat di Dirjen Perhubungan Laut. Mereka sedang membenahi dan ada 33 titik lagi yang belum menerapkan sistem online. Kalau gagal untuk melakukan aplikasi itu, kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman pelayar? Nah, banyak pelaut, bahkan ribuan orang pelaut gagal untuk join ship, gagal untuk kerja ke luar negeri ataupun dalam negeri dengan sistem seperti ini. Nah, banyak pelaut yang menyarankan kepada saya memberikan masukan supaya sistem yang lama diterapkan aja. Manual. Tapi jelas, cepat. Nah, ini pelaut seluruh Indonesia puluhan ribu menganggur gara-gara ini. Gara-gara tidak bisa apply akses ke sistem online ini. Sistem online. Apakah Anda ada kecurigaan, Anda dan teman-teman ada kecurigaan bahwa sistem sengaja dipersulit untuk memuluskan pungli itu? Ini kan ada indikasi dengan calo-calo ya, pembuatan ijazah palsu dan sertifikat palsu. Mereka sudah masuk ke database dan calo itu bisa mengatur itu database di Kementerian Dirjen Perhubungan Laut. Mereka bisa mengatur, mereka bisa blacklist ijazah seseorang. Orangnya itu lapor ke saya, ngasih tahu. Ketika ijazahnya itu keluar dari online, tidak terdaftar lagi, dia telepon itu orang. Ijazah saya sudah nggak online lagi, Pak. Oh iya, kamu store dulu. Itu yang terjadi. Baik. Jadi tiap tahun mereka seperti itu. Baik, mohon ditahan terlebih dahulu. Pak Dewa, apakah memang sistem online sengaja dipersulit, Pak, untuk membuka celah pungli ini? Saya kira sistem online itu dibuat adalah untuk mempermudah ya. Bahwa tadi sudah diindikasikan, bahkan polisi sudah menemukan dari sistem online ini memang sebanyak kekurangan dan kelemahan. Tentunya apa yang ditemukan oleh polisi, apa jadi masukan dari stakeholders di sini kan jadi masukan kita untuk memperbaikinya ya. Jadi dimanapun itu, tidak hanya di Indonesia tapi di mana dunia, teknologi itu seharusnya mempermudah kita. Tidakkah sebelumnya ada masukan dan juga ada keluhan dari teman-teman pelaut yang seharusnya diadres oleh Kementerian Perhubungan, Pak? Paling tidak dari penelitian yang dengan polisi kemarin itu berjalan ya. Jadi berjalan. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak kan gitu ya. Jadi kita mencoba sekarang seperti katakan tadi, apa yang ditemukan sekarang ini apakah oleh polisi maupun masukan dari stakeholder ini kita jadikan masukan. Oke. Jadi kita untuk memperbaiki teknologi itu. Tapi kalau dari Pak Dewa sendiri, saya ingin mendengar bagaimana sih seharusnya prosedur pengurusan buku pelaut? Sesimpel apa seharusnya? Kalau prosedurnya sudah jelas ya. Jadi semua ada karena kalau online kan kita masukkan ke dalam website. Semua prosedur jelas di situ. Bahwa memang ada orang yang terus gaptek dan juga memanfaatkan jasa orang lain itu terjadi. Dan tadi sudah polisi sudah membuktikan itu terjadi. Nah jadi disinilah kita mencoba untuk mengatasinya. Jadi seharusnya sistem online ini mempermudah dan gampang sekali. Misalnya saya ingin mendapatkan buku pelaut, saya seorang pelaut, mudah sekali. Seharusnya itu menjamin keterbukaan dan menjamin tidak adanya korupsi. Maaf Pak, kalau saya rasa sampai saat ini bukan dipermudah, tapi dipersulit dengan persyaratan. Contoh, orang mau online saja, dia minta surat kesehatan. Buat apa? KTP. Ijazah asli, itu berbagai macam KK, akte kelahiran, buat apa? Kalau udah ada di database, cukup database itu aja yang di print out, itu udah persyaratannya udah ada semua. Ini buat apa dengan ini yang menunda kemudian proses dari aplikasi teman-teman. Sampai untuk apa surat keterangan kesehatan dari kedokteran dibutuhkan juga. Kalau dengan Anda membayar 700.000 untuk buku pelaut yang seharusnya 100.000, proses itu tidak perlu Anda lewati? Ya, itu nggak perlu. Itu nggak perlu dilewati? Iya. Nah, ini sebenarnya kejadian seperti ini, pelaut Indonesia terbengkalai tahunan itu akibat dari organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia yang molor selama ini. Yang dikendalikan oleh orang-orang yang zolim puluhan tahun, melewati masa bakti 2 periode. Nah, ini lingkaran setan antara mereka ini. Dengan oknum-oknum di Dirjen Perhubungan Laut. Baik.
Kesatuan Pelaut Indonesia dan oknum-oknum Dirjen Perhubungan Laut ada permainan dalam hal ini. Baik, ini semoga bisa menjadi bahan bagi polisi untuk kemudian menyelidiki lebih jauh. Pak Boy, terakhir, seperti apa jaminan dari kepolisian bahwa ini nanti akan go ahead dengan menyasar ikan-ikan yang lebih besar lagi di dalam Kementerian Perhubungan dan juga lembaga pemerintah lainnya, Pak, untuk stop pungli? Ya, sebagaimana sudah di-launching oleh Bapak Presiden ya, operasi pemberantasan pungli ya. Tentu ini adalah momentum ya bagi kita semua untuk mengucapkan selamat tinggal pungli. Baik. Jadi ini juga warning. Termasuk di dalam kepolisian sendiri juga seharusnya. Kemarin yang jadi calok SIM sudah ditangkap. Oke, baik. Jadi polisi yang jadi calok SIM sudah ada yang ditangkap di Polda Metro. Sedikit Baik. tambahan saya, Mas. Singkat saja Mas Andri, nanti saya harus juga memberikan ke Mas Dewan. Oke, waktu tahun 2013 sampai tahun 2015, SID itu cuma 10.000. Tapi dipungut biayanya itu 350.000 sampai 700.000. Oke, baik. Nah, sebentar. Uang itu Waktu kita sudah habis. di store ke KPI 700.000 sampai 350.000 sampai 700.000. SID-nya diambil di Kemenhub. Uangnya di KPI. Oke. Ada apa ini? Baik. Pak Dewa, saya ingin memberikan kesempatan singkat saja kepada Anda bagaimana apa yang akan dilakukan Kemenhub ke depan setelah ada kejadian ini, Pak. Saya kira untuk apa yang kita lakukan ke depan, saya ingin pertama mengucapkan terima kasih kepada Singkat pihak saja, kepolisian Pak Dewa. untuk kerjasama ini, dan yang kedua kami ingin minta maaf pada stakeholder yang ada mungkin mengalami gangguan dalam proses ini, dan ke depan apa yang ditemukan ini akan dijadikan untuk self correction. Baik, Ya. kita tunggu self correctionnya seperti apa, karena kan ini sudah mengakar kuat dan juga terjadi bertahun-tahun, Pak Dewa. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Demikianlah Prime Time News untuk kali ini. Saya Rory Asyari mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Fiesta Whitey. Komunitas seru, kartu ATM-nya Kartu ATM Siaga Bukopin punya 20 anggota, bisa bikin sendiri desain kartu ATM. Bisa transfer, isi pulsa, dan bayar tagihan lewat SMS banking atau internet banking Bukopin. Kartu Siaga Bukopin buat belanja? Bisa! Tabungan Siaga Bukopin, kartunya satu, komunitasnya banyak.